beginilah suasana menjelang Natal di toko-toko retail di Amerika Serikat. Dihias meriah, banyak diskon, dan ramai oleh pengunjung yang mencari hadiah Natal. Your destination is on the right. Pertama-tama aku akan mengajak kalian untuk hunting pohon Natal asli di perkebunan pohon Natal. Perkebunan khusus pohon Natal ini letaknya kurang lebih setengah jam perjalanan dari rumah kami. Dan karena di peak season menjelang Natal ini jadwal kerjaku penuh banget, kami baru bisa pergi ke perkebunan pohon Natal ini di awal bulan Desember. Tradisi menggunakan pohon Natal asli di Hari Raya Natal di Amerika Serikat sudah berlangsung dari tahun 1800-an yang dibawa oleh para imigran dari Jerman yang datang dan tinggal di Amerika Serikat. Jadi penggunaan pohon Natal asli sebagai pohon Natal ini tadinya digunakan di negara-negara Eropa terutama Jerman. Oh iya, kalau kita membeli pohon Natal asli di perkebunan pohon Natal seperti ini, patokan harganya adalah tinggi pohon yang kita pilih. Tongkat ini diberi tanda untuk menandai tingginya pohon Natal yang kita pilih. Tanda merah untuk tinggi pohon 5 kaki, yang hijau untuk 6 kaki, biru untuk ketinggian 7 kaki, dan merah untuk 8 kaki. Satu kaki itu kurang lebih 30 cm. Kami akan mencari pohon Natal yang tingginya 7-8 kaki atau kira-kira 2,5 meter. Kami mencari pohon mana yang kira-kira sesuai lalu kami ukur tingginya dengan tongkat ini. Jenis pohon Natal asli yang banyak digunakan untuk pohon Natal di Amerika Serikat adalah Norway Spruce, Balsam Fir, Fraser Fir, atau Norfolk Pine. Pohon-pohon ini tidak bisa tumbuh di Indonesia ya, karena hanya bisa tumbuh di daerah-daerah yang punya musim dingin, karena mereka membutuhkan hawa yang dingin di saat winter untuk bisa terus tumbuh, sehingga tidak bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Jadi beda ya dengan pohon-pohon pinus atau cemara yang ada di Indonesia. Setelah menemukan pohon yang cocok, suamiku akan melambai-lambaikan tongkat supaya bapak-bapak pekerja perkebunan melihat ke arah kami dan mendatangi kami untuk membantu memotong pohon yang kami inginkan. Bapak-bapak ini akan mendatangi kami lalu mengukur lagi pohon yang kami pilih, dan kalau sudah cocok tingginya mereka akan memberikan selembar kertas berisikan keterangan tinggi pohon yang kami pilih. Dengan berbekal kertas keterangan tinggi pohon yang kami pilih itu, kami akan pergi ke kasir dan membayar pohon yang kami inginkan. Hunting pohon Natal asli di perkebunan pohon Natal seperti ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh para anak kecil. Perkebunan pohon Natal asli pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1901 di New Jersey. Tujuannya sudah jelas, supaya menebang pohon Natal asli tidak di hutan-hutan melainkan di perkebunan-perkebunan khusus yang memang sudah disiapkan. Perkebunan pohon Natal asli pasti sangat luas, bisa berhektar-hektar, dan setiap tahunnya mereka akan memfokuskan penebangan pohon Natal di satu area saja. Setelah satu area itu habis, baru pindah ke area yang lain, dan di area yang lama akan ditanami lagi pohon-pohon Natal yang baru. Seperti yang kalian lihat, pohon-pohon kecil yang baru tumbuh ini adalah dari area lama. Jadi kami tadi perlu jalan agak jauh untuk menuju ke area yang baru di mana sudah ada pohon-pohon Natal yang sudah siap ditebang. Di area lama yang pohon-pohonnya masih kecil-kecil karena baru ditanam ini, beberapa tahun mendatang akan tumbuh besar dan siap untuk ditebang. Begitu seterusnya rotasi atau perputaran penanaman pohon di perkebunan pohon Natal asli, yang semuanya sudah disiapkan dan dipikirkan dengan sangat baik, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Selain jauh lebih mudah terurai daripada pohon Natal palsu atau plastik, pohon Natal asli ini nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang menjadi pelapis tanah saat musim dingin yang bisa melindungi tanaman-tanaman dari musim dingin. Ini dia spill harga pohon Natal sesuai dengan tinggi pohonnya, dan sekarang saatnya untuk bayar-bayar. Oh, yeah. Oh, warm cider, please. Would be wonderful too, though. Seperti yang kalian lihat sendiri, sistem packingnya pun sudah sangat dipikirkan. Jadi pohon Natal asli yang fluffy dan tingginya 2,5 meter itu bisa dipacking dengan sangat ringkas dan rapi seperti ini.
Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanged. Nah, beginilah cara memasang pohon Natal asli di rumah kami. Pertama-tama, pohon Natalnya didirikan di atas dudukan seperti ini, lalu dikencangkan bautnya supaya pohon Natal bisa berdiri dengan kokoh. Di bagian bawah dudukan pohon, ada yang seperti mangkuk warna merah itu adalah sebagai tempat air minum untuk si pohon Natal ini. Jadi, kita harus menuangkan air secara berkala ke dalam wadah tersebut, supaya pohon Natalnya bisa tetap segar sampai nanti saatnya dibongkar. Tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Nah, ini dia koleksi dekorasi Natal kami untuk di dalam dan di luar rumah. Sebanyak ini guys. Biasanya kami simpan di etik atau di loteng rumah dan diturunkan saat menjelang Natal. For every year this Christmas tree brings Dan ini dia koleksi Christmas Village kami. Train station atau stasiun kereta api, Christmas tree, oh Christmas tree, gedung bank, such pleasure do you rumah atau mansion, bring. kedai kopi dan coklat, gedung sekolah, toko permen dan gula-gula, Tree, oh Christmas tree, you'll ever be arena ski atau seluncuran salju, a symbol of goodwill and love. berbagai ornamen dan diorama pelengkap, Ever be dan pastinya Santa Claus. each shining light, each silver bell. No one. Oke, mari kita mulai menata Christmas Village di bawah pohon Natal. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you'll ever be unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you'll ever be unchanging. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list consists of. Dan inilah hasilnya. Aku masih mencari miniatur gereja karena belum nemu yang cocok. Hampir semua dekorasi ini aku beli bekas, murah meriah dari thrift store dan Facebook Marketplace. This year there will be no flame for the snow to fall. It would not make a difference. No, I'm not wasting. See, I'm not half bad. You'll brace off in the conversation. Dan ini dia penampakan Christmas Village di bawah pohon Natal kami. The whole world is white. There's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside. We're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas.
Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, Home to Rumahku edisi Natal 2025. Dimulai dari halaman depan tentunya ada nutcracker dan papi atau anjing yang lucu. Di sebelah kanan halaman depan ada nativity scene atau kandang domba yang dibuat sendiri oleh suamiku, dan di dalamnya kami isi dengan patung Bunda Maria, Santo Yosef, dan bayi Yesus. Lalu di porch atau teras rumah kami aku dekorasi seperti ini. Ada lagi nativity scene atau patung Bunda Maria, Santo Yosef, dan bayi Yesus, pohon-pohon dan bunga-bunga khas Natal, Sinterklas, dan nutcracker. Caroling through the snow all day. We've been good, but we can last. Hurry Christmas, hurry now. I can't wait to see what's under the Christmas tree. Selamat datang di rumah kami. Dinosaurs, boats, and kitty cats too. Santa Claus is coming. I know that Santa Claus is coming. Sudut sebelah sini temanya Winter Wonderland. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with. Di sebelah sini juga ada nativity scene lagi berukuran kecil sehingga tidak menghalangi layar televisi. Keeping. This is Sudut sebelah sini temanya adalah Christmas Classic yang sekarang ngetren dengan sebutan Ralph Lauren Christmas. Padahal tema Christmas ini sudah ada sejak dulu karena justru ini adalah tema tradisional Natal dengan warna-warna khas Natal, merah, hijau, dan emas atau gold. Dekorasinya pun klasik, elegan, dan timeless. So bring him incense, gold, and myrrh. Pohon Natal kami pun bertema timeless dan klasik karena aku dan suamiku menyukai tema Natal yang tradisional dengan warna-warna khas Natal dan enggak hanya sekedar ikut-ikutan tren yang sedang viral saat ini. Loving hearts enthrone him. Raise us. Lanjut ke coffee table yang ada di living room kami. Lagi-lagi ada nativity scene dan advent candle karena bagi kami hakikat Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, juru selamat kita. Christ is born, the babe, the son of Mary. Nah, koleksi bantal gingerbreadku sudah lengkap nih guys. Sudah ada gingerbread perempuan, gingerbread laki-laki, dan mereka sudah punya rumah. Ini adalah reclining sofa favoritku dan suami. Disinilah kami duduk-duduk sambil menonton televisi. Aku dekorasi dengan sangat simpel karena suamiku nggak suka terlalu banyak bantal. Pasangan Mrs. dan Mr. Claus ini aku beli dari thrift store, harganya cuma sekitar 7 atau $8 aja, dan ini adalah rajut handmade loh. The King whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the son of Mary. The first Noel. Lalu lanjut ke rak buku favorit kami yang juga aku dekorasi. Rak buku ini cocok banget untuk didekorasi dengan tema Natal vintage. For shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur. Tema dekorasi di dapurku adalah gingerbread house. Well, Noel, 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 born is the King of Israel.
Kalau kalian sudah sering lihat vlogku, kalian pasti tahu bahwa hiasan ini adalah untuk menutup panel listrik yang ada di rumah kami. them far and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Nowhere. Di atas sink atau bak cuci di dapur kami ini, aku tempatkan miniatur Santa Claus, Mrs. Claus, kedai coklat, dan elf atau pegawainya Santa Claus yang sedang memeriksa list naughty or nice. King of Israel, born is the King, born is the King, born is the... Aku koleksi mug tema Natal bukan untuk tempat minum ya, tapi untuk digantung dan dijadikan dekorasi Natal seperti ini. Angels we have heard on high, Sekarang kita lanjut ke dining room atau ruang makan. sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria. Meja makan aku dekorasi dengan tema gingerbread house, kurang lebih sama dengan tema Natal tahun lalu. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee. Semua barang dekorasi Natal di rumahku termasuk yang di atas meja makan ini aku beli dengan harga murah meriah baik dari thrift store, Facebook Marketplace, dan kalaupun beli baru belinya biasanya di tokoku yang pasti ada diskon khusus untuk karyawan. Jadi semua ini nggak ada yang pakai mahal. Di atas meja makan juga ada nativity scene lagi. Aku dapatnya gratis dari basement ibu mertua. Gloria in excelsis Deo. See Him in... Nah sekarang kita lanjut ke kamar cadangan atau kamar tamu. Ada apa ya di sana? Ternyata lagi ada suamiku yang sedang mikir urusan dunia. Enggak deng, dia lagi mikir soal kerjaan karena memang kamar tidur cadangan ini kami fungsikan sebagai kantor. Dinding ini adalah gallery wall tempat kami memajang foto kedua almarhum orang tuaku, foto aku dan suamiku, foto kedua orang tua suamiku, foto pernikahan aku dan suamiku beserta keluarga kami. Lanjut ke sebelahnya adalah kamar mandi. Kalau kalian nonton videoku di tahun sebelumnya, kamar mandinya berbeda ya karena kali ini aku dan suamiku sudah berhasil menyelesaikan remodeling kamar mandi kami sehingga penampakannya sekarang seperti ini. Gloria in excelsis Deo. Gaze upon the sky, Christmas on my mind. By the way, kalian lebih suka pakai sikat gigi manual atau sikat gigi elektrik? Kalau aku masih suka pakai sikat gigi manual, sedangkan suamiku lebih suka yang elektrik. Nah, kalau kalian suka pakai sikat gigi yang manual dan ada odolnya yang di sebelahnya gitu, kalian bisa cari wadah yang cantik seperti yang aku pakai ini, dapatnya dari thrift store murah meriah. Lalu di sebelahnya ada gelas yang lebih kecil, itu adalah untuk tempat kumur yang juga cantik. Kalian bisa coba trik ini, jadi sekalian bisa kalian pakai untuk dekorasi di kamar mandi, menambah aksen yang cantik dan estetik. Padahal sebetulnya sih tempat sikat dan odol dan gelas untuk berkumur. Bless us with a moment of serenity. Let it come to blue.
Di ambang jendela ini seperti biasa aku berikan dekorasi miniatur yang lucu-lucu seperti ini. Hope will find its way to you. Di bathtub ini nggak aku dekorasi Natal ya guys, jadi ini memang dekorasi yang sehari-hari ada di sini. Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. Oh iya, kapan-kapan aku akan upload proses renovasi kamar mandi kami yang dilakukan sendiri oleh suamiku dan aku. Suamiku yang bongkar pasang dan aku yang mengecat. Karena tarif jasa di Amerika sangat mahal, jadi kami biasa melakukan apa-apa sendiri. Dan ternyata menyenangkan loh, aku jadi tahu bahwa aku suka dan bisa mengecat ruangan. To be our light into the night. Di depan kamar mandi aku dekor dengan simple seperti ini. Of serenity. Lalu di sebelahnya ada kamar tidur utama tempat aku dan suamiku tidur. Topi-topi ini semuanya aku pakai ya. Kalau kalian pernah lihat vlogku liburan, terutama di musim panas, aku pasti memakai salah satu dari topi-topi ini. Dan inilah dekorasi Natal simple di dalam ruang tidur kami. Dan akhirnya sampailah kita di bagian belakang rumah yang dekorasinya simpel saja seperti ini tapi tetap cantik. Dan inilah penampakan bagian luar rumah kami dengan dekorasi Natal di malam hari. Aku dan suamiku mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oh iya, minggu lalu aku dan suamiku menghadiri pesta Natal komunitas orang Indonesia yang ada di daerahku. Dibela-belain malam setelah pulang kerja, kami nyetir ke sana yang jaraknya 1,5 jam perjalanan dari rumahku. Welcome to Indonesian Christmas party. Yay! I think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find someplace new. I'll move to a Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini biar aku makin semangat bikin videonya. Merry Christmas and Happy New Year. Sampai jumpa lagi di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye. go anywhere. I just gotta get